Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Akmal dengan NIM 2414010164. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون, yang artinya, dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Adapun asbabun nuzul dalam Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Dalam ayat 90 sampai 93 menjelaskan bahwa sikap para pemimpin dan pembesar kaum Madyan yang menolak dakwah Nabi Syuaib, mereka mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya dari negeri mereka apabila tidak kembali kepada agama nenek moyang mereka. Nabi Syuaib kemudian menolak ajakan tersebut dan tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid. Akibat kedurhakaan mereka, Allah menurunkan azab yang membinasakan kaum tersebut. Adapun di dalam ayat 94 menjelaskan sunnatullah atau ketetapan Allah terhadap umat-umat terdahulu, yaitu Allah menguji mereka dengan kesempitan hidup dan penderitaan agar mereka sadar, bertaubat dan kembali kepadanya. Adapun tafsir menurut para mufassir, yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para pemuka kaum Madyan berusaha menyesatkan masyarakat dengan menakut-nakuti mereka agar tidak mengikuti Nabi Syuaib. Mereka khawatir kehilangan kekuasaan dan pengaruh jika masyarakat menerima ajaran tauhid. Kemudian pada ayat 94, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menguji suatu kaum dengan kesulitan ekonomi, penyakit, dan berbagai musibah agar mereka merendahkan diri serta memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, tafsir
At-Tabari. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari menerangkan bahwa ancaman kaum Madian terhadap Nabi Syuaib menunjukkan kesombongan dan fanatisme terhadap tradisi yang salah. Mereka lebih mempertahankan kebiasaan nenek moyang daripada menerima kebenaran. At-Tabari menjelaskan bahwa ayat 94 merupakan peringatan bahwa cobaan hidup seringkali menjadi sarana pendidikan Allah agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Adapun di dalam tafsir Al-Misbah, Quraisyab menjelaskan bahwa ayat 90 sampai dengan 93 menggambarkan pertarungan antara kebenaran dan kepentingan kelompok. Para pemuka masyarakat seringkali menolak perubahan karena khawatir kehilangan status sosial dan ekonomi. Kemudian pada ayat 94, Quraisyab menegaskan bahwa ujian dan kesulitan hidup merupakan sarana pendidikan spiritual yang dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila disikapi dengan benar. Adapun nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 90 sampai dengan 94, yang pertama yaitu pendidikan akidah atau keteguhan iman. Ayat ini mengajarkan bahwa pentingnya mempertahankan keimanan meskipun menghadapi ancaman dan tekanan dari lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan keberanian moral. Nabi Syuaib menunjukkan keberanian dan menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi ancaman pengusiran. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan krisis terhadap tradisi. Kaum Madian menolak dakwah karena fanatik terhadap tradisi nenek moyang. Adapun yang keempat, pendidikan kesabaran. Nabi Syuaib dan pengikutnya tetap sabar menghadapi penolakan masyarakat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.